warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Ya, apa kabar Pak Rohmat? Apa kabar Pak Dedi? Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di antara kita semua. Ya, kita perkenalkan diri dulu. Saya Ami Fidianti, saya guru IPA SMP Negeri 154 Jakarta yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai observer. Di sebelah kanan saya ada Pak Denny. Saya Denny Tarigalupisana di SDN Tebet Timur 01. Hari ini akan sebagai coaching. Sebelah kiri saya ada Pak Rohmat. Halo, assalamualaikum. Nama saya Rohmat Supriyono. Saya guru mata pelajaran seni budaya asal dari SMA Negeri 55 Jakarta, dan pada kesempatan ini saya sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Rohmat dan Pak Denny sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pak Rohmat akan melakukan coaching kepada Pak Denny. Namun sebelum dimulai, kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Baik, Pak Rohmat, sore ini Bapak akan menggunakan metode apa? Hari ini dalam coaching saya akan menggunakan metode alur tetaku. Ya. T itu Apa tujuan, Ya, I identifikasi, baik. terus R. Ya, R itu rencana aksi, Ya. dan tak ada tanggung jawab. Jadi Ya. saya menggunakan teknik alur tirta. baik. Dari alur tirta itu ada 3 kompetensi. Kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan? Yang nanti akan saya kembangkan adalah kompetensi tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Iya. Ya, jadi dari 3 kompetensi yaitu pendengar aktif, Ya. presence atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bapak pilih yang mana dari 3 itu? Dari ini saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian bagian apa yang secara spesifik dari mengajukan pertanyaan berbobot itu yang Bapak ingin observasi lebih dalam? Yang ingin saya observasi lebih dalam itu, Bu, tanggung jawab. Tanggung jawab Ya. pada rencana aksi ya Bapak Iya, ya? betul. Baik. Dan pertanyaan terakhir untuk praobservasi ini adalah indikator ketercapaian apa yang Bapak ingin capai dalam pengembangan kompetensi tersebut? Indikator tanggung jawab, indikator rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang ada pada kunci. Ya, Bapak ingin mendapatkan menemukan solusi pada si dari kunci nanti. permasalahan yang ada pada koci. Baik, apakah Pak Denny sudah siap? Siap. Ya, kalau begitu silakan dimulai. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Para sendiri sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Hasil dari kemarin ya, bincang-bincang kemarin lewat WA, katanya Pak Denny akan mengadakan obrolan dengan saya ya, Pak ya. Betul. Kayaknya lagi ada masalah. Ya, memang beberapa hari ini saya sulit untuk memanajemen waktu gitu kan. Sulitnya itu karena ada beberapa agenda yang mungkin berbarengan gitu kan. Selain tupoksi saya sebagai guru, akhir-akhir ini kan disibukkan dengan penilaian tengah semester gitu, asesmen tengah semester, terus ada ujian praktek kelas 6 dan sebagainya. Terus ditambah lagi saya lagi mengikuti program guru penggerak. Terus saya juga dikasih istilah tanggung jawab lah untuk menjadi aset barang, dan juga dikasih kewajiban kalau tanggung jawab dulu yaitu untuk mengikuti diklat-diklat yang memang agak sedikit itulah memakan waktu. Oh, jadi permasalahan Pak Denny itu ternyata minggu-minggu ini banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan ya, Pak. Betul. Ya? Selain tadi istilahnya ada sedang diklat guru penggerak, kemudian ditugasin juga tugas tambahan dari kepala Betul. sekolah, wakil kepala sekolah, juga aset barang gitu ya, juga sedang mengerjakan ujian tryout sekolah juga gitu, Pak. Iya. Luar biasa ini padatnya Pak Denny ini minggu-minggu ini, Pak Denny. Jadi lihat kondisi saat ini
Pak Denny yang Pak Denny rasakan itu kondisi skala berapa Pak? Itu kalau 1 sampai 10 Pak. Kalau 1 itu sangat berat sekali, kalau 10 ya udah ringan sekali. Kondisi yang sedang dialami sekarang ini Pak Denny dalam kondisi skala nomor berapa kira-kira? Sepertinya di angka nomor 4 karena memang momen-momen itu bersamaan gitu kan. Itu agak sedikit bersamaan bisa bergerak gitu. Oh, jadi karena banyak tugas yang dibebankan Pak Denny ini agak susah bergerak gitu. Betul. Ya. Jadi kalau ada usaha-usaha yang ingin dilakukan Pak Denny untuk mencapai tahap ini dalam skala berapa Pak? Tadi kan yang sekarang dihadapi kondisi sekarang ini Pak. Kalau mungkin nanti ada upaya apa yang ingin Pak Denny lakukan, kondisi idealnya di kondisi skala berapa Pak? Paling sih 7 ya? Betul, 7 karena mungkin akan saya coba beberapa tugas yang memang akan step by step saya cari solusi ya. Dari ini ya. Cari upaya dengan step by step dan kondisi yang diinginkan adalah kondisi 7 ya. Betul. Untuk 7 skala yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian kira-kira upaya yang dilakukan Pak Denny sekarang ini dalam istilahnya meringankan beban yang begitu berat, itu upaya yang dilakukan dengan cara apa aja Pak? Upaya yang jelas saya mengerjakan memilah-milah pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Suatu contoh, ada momen di mana ada tugas yang memang due date-nya itu sekarang gitu. Mungkin saya akan pelan-pelan akan mengerjakan itu kan, dan pelan-pelan supaya nanti saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain itu Pak Roman. Itu ya. Terus jadi ini selain itu ada lagi Pak upaya selain tadi istilahnya mendahulukan yang lagi istilahnya mendesak ya, didahulukan dulu. Adakah usaha yang lain yang Pak Denny lakukan biar masalah itu juga cepat teratasi dengan baik? Ya mungkin berkolaborasi lah dengan teman-teman sejawat atau teman-teman yang ada di sekolah, misal kayak Tendi gitu kan, kayak yang lainnya gitu, supaya tugas yang memang harus dilakukan atau berbarengan bisa teratasi. Terus dalam rencana aslinya strategi yang digunakan untuk ini tadi apa Pak? Misalkan tadi ya mengatasi yang deadline kemudian berkolaborasi dengan rekan saudara. Terus strategi yang lainnya ada ya? Strategi yang lain ya mungkin akan nyicil istilahnya untuk tugas-tugas yang lain, terus melihat istilahnya mana nih pekerjaan-pekerjaan selanjutnya dengan di list selanjutnya mana gitu kan. Kalau misalkan memang saya perlu bantuan, baru saya minta bantuan ke teman-teman saya. Jadi gitu ya. Kolaborasi ya. Ya, kalau udah misalnya baru berkolaborasi gitu ya. Terus untuk rencana ini diperlukan waktu berapa lama Pak? Saya pikir 1 sampai 2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu untuk mengatasi permasalahan ini ya. Iya. Kira-kira minggu yang pertama itu yang akan dilakukan Pak Denny nanti apa aja? Kalau di minggu pertama mungkin saya akan mengerjakan tugas-tugas yang memang due date-nya pada minggu-minggu ini gitu kan. Ada 2 momen yang barengan, yaitu diklat yang kemarin saya ikuti sama program guru penggerak gitu. Itu sih itu prioritas pengerjaan awal. Terus masuk di minggu kedua mungkin saya akan next untuk merekap nilai-nilai yang kemarin saya kerjakan seperti ujian praktek gitu kan, terus nilai-nilai PTS, mungkin akan pelan-pelan ke sana.
begitu Pak Rahmat. Gitu ya. Oke ya, jadi saya ini juga ya Pak konfirmasi bahwa minggu pertama nanti yang akan dilakukan Pak Denny adalah istilahnya mengerjakan tugas-tugas yang begitu mendesak sekali untuk diutamakan dulu. Kemudian yang keduanya adalah di minggu pertama yang kedua adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di guru penggerak gitu ya. Terus kemudian di minggu berikutnya adalah istilahnya mengisi nilai atau menginteri nilai uprak maupun ujian PTS ya gitu ya. Ada lagi Pak yang direncanakan pada Ini direncanakan nanti saya masukkan list untuk berkolaborasi dengan teman-teman saya, teman sejawat atau teman-teman yang lain yang ada di sekolah untuk membantu mungkin sharing tadi untuk memanajemen waktu. Jadi yang kaitannya dengan mencakup mengentri nilai uprak dan PTS, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat atau stakeholder yang ada di sekolah untuk istilahnya membantu meringankan beban yang ada di badan itu berkaitan dengan tugas-tugas sekolah gitu ya. Betul, tugas-tugas sekolah. Jika ada gangguan dari yang Bapak rencanakan ini, solusinya apa Pak? Kalau ada misalkan gangguan yang enggak sesuai dengan apa yang Ya mungkin saya akan sharing kepada mungkin kalau misalkan untuk tugas sekolah kita akan sharing sama atasan saya selaku atasan itu kepala sekolah, terus akan menghubungi orang-orang yang terkait bukan untuk sekolah, terus untuk yang lainnya mungkin akan kolaborasi juga sharing juga dengan teman-teman sejawat gitu. Kalau misalkan terjadi case atau apa masalah tindak lanjut. Oke, jadi mengatasi kalau ada yang nggak sesuai rencana itu dengan tetap sharing, kolaborasi ya tadi misalkan minta pendapat dari atasan, rekan sejawat untuk meringankan beban yang ada di pundak Pak Denny. Oke Pak Denny, jadi komitmen tadi untuk rencana ini adalah selama 2 minggu ya. Betul. Jadi diharapkan Mudah-mudahan 2 minggu itu segala masalah bisa teratasi dengan baik, menjadi ringan kembali ya. Oke Pak Denny, saya tunggu di pertemuan 2 minggu selanjutnya. Mudah-mudahan udah menjadi ringan. Dan pasti ada tantangan baru yang ke depan lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Denny atas memberikan percayaan pada saya untuk sebagai teman ngobrol membantu meringankan beban yang ada di Pak Denny. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Denny. Sama-sama. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Pak Rahmat. Ya, Bu. Apakah tujuan yang tadi Bapak sampaikan fokus pada tanggung jawab ya dan mendapatkan solusi itu tadi sudah tercapai? Sudah, Bu. Sudah ya, Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah tercapai, bagaimana perasaan Pak Rahmat sekarang? Ya, perasaan saya tentunya sangat happy, sangat senang, sangat bahagia bahwa bisa istilahnya mendengar istilahnya kesah teman, kemudian teman bisa mengungkapkannya dan di sela-sela obrolan itu beliau bisa memberikan solusi jawaban sendiri ditemukan dari lewat umpan-umpan baik dari obrolan kita dalam proses coaching ini. Berarti coaching mendapatkan solusi dari idenya sendiri. Iya betul. Luar biasa. Pak Denny sendiri gimana rasanya bisa menemukan solusi dari ternyata muncul gitu solusi Betul. sendiri. Saya pikir sih yang pertama yang paling saya syukuri plong lah. Sama yang saya bisa berbagi kepada rekan saya. Juga terima kasih Pak Rahmat. Kan? Jadi apa yang memang selama ini di kepala itu obrok akhirnya mulai tersalurkan sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Betul. Dan Berarti memang luar bermanfaat biasanya ya? betul. Yang luar biasanya itu ternyata solusinya ada yang muncul dari diri kita sendiri. Luar biasa ya. Betul. Metode coaching ini. Betul. Satu lagi mungkin pertanyaan untuk Pak Rahmat ya. Tadi Pak Rahmat sudah saya lihat sudah menjalankan alur tirta ya.
kemudian juga menggali apa solusi dan rencana aksi dari Pak Denny serta membuat komitmen gitu ya dengan insya Allah 2 minggu lagi kalau ketemu mudah-mudahan skala 6 sudah skala 4 sudah naik ke skala 7 gitu ya. Nah dari tadi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin pertajam? Yang ingin saya pertajam tentu aja ini mengajukan pertanyaan berbobot, bukan ini perlu perlu pembiasan yang terus menerus sehingga kita terbiasa untuk membuat pertanyaan yang berbobot dan lebih berbobot lagi Bu. Itu yang perlu saya tumbuh kembangkan gitu Bu. Baik Pak Rohmat, kalau kata orang Inggris bilangnya practice make perfect gitu ya. Makin banyak berlatih, makin sering berlatih, maka akan makin sempurna gitu ya. Apa yang kita lakukan dalam coaching, dalam supervisi akademik ya. Luar biasa Pak Rohmat dan Pak Denny, terima kasih atas kesempatannya sore ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Dan coaching ini bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See Terima kasih you. semuanya.